Shalom, selamat pagi saudara. Tuhan memberkati kita. Saudaraku, sebuah kesepakatan itu penting sekali. Kalau ada komunitas atau sekelompok orang, katakanlah pelayan atau gereja atau bahkan suami istri, kalau mereka tidak hidup sepakat, maka hidup mereka akan menemui banyak kesulitan dan persoalan. Itulah sebabnya kesepakatan itu penting sekali, saudaraku. Tetapi saudara, apakah kesepakatan adalah segala-galanya? Mari kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11 sebenarnya, saudara. Tetapi nanti kita bisa baca, kisah ini adalah kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul. Saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saja. Demikian firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?" Ananias dan Safira adalah salah satu jemaat mula-mula. Mereka sepasang suami istri. Saat itu jemaat sepakat membagi-bagi harta mereka untuk pelayanan. Nah, apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Mereka berdusta kepada para rasul. Mereka menjual hartanya lalu menyerahkan ke kaki para rasul. Tetapi Ananias mengatakan dia memberikan seluruh hartanya. Lalu istrinya juga melakukan yang demikian. Dan kita tahu dalam kisahnya, kalau kita baca, keluarga ini rebah ke tanah hukum Tuhan. Mereka sepakat, seia sekata. Mereka saling setuju. Tetapi kesepakatan mereka tidak dalam kebenaran. Kesepakatan mereka lakukan untuk membohongi para rasul, untuk membohongi umat percaya yang lain, untuk pencitraan supaya kelihatan rohani. Bahkan kesepakatan mereka lakukan dengan mendustai Roh Kudus. Saudaraku, keluarga perlu menjadi sepakat. Suami istri harus sepakat. Anak-anak orang tua harus sepakat. Jemaat harus sepakat. Tetapi saudara, di atas segala-galanya adalah kebenaran. Jangan sampai demi kesepakatan kita jauh dari kebenaran, demi kesepakatan kita mendustai Roh Kudus. Kiranya dalam minggu-minggu Pentakosta ini, penghayatan akan hadirat Roh Kudus nyata di tengah-tengah keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan, secara khusus keluarga lepas keluarga, supaya kami tetap sepakat, teguh, seia sekata, hidup di dalam kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami melakukan dusta, baik sesama suami istri, dengan anak, dengan orang tua, apalagi di hadapan-Mu Tuhan. Kasihani dan berkatilah keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku.